Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas Kratos. Karena banyak sekali yang pengen bahas Kratos, bahas Kratos bang, bahas God of War bang. Dan di sini Sensei mendapatkan sebuah komik yang baru-baru keluar tahun 2021, yaitu komik God of War Fallen God, yang menceritakan transisi Kratos dari mitologi Yunani ke mitologi Nordik melalui mitologi Mesir. Jadi akan seperti apakah ceritanya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Kisah diawali pada saat setelah Kratos membunuh Zeus. Kratos menggunakan pedang Olympus untuk membunuh dirinya di hadapan Dewi Athena. Dan bisa kalian lihat ya, setelah Kratos bunuh diri, dia menghilang. Nah, setelah menghilang, tiba-tiba dalam komik ditampilkan Kratos yang sangat marah sekali pada dirinya sendiri karena kutukan keabadiannya yang tidak dapat membuat Kratos mati. Sehingga Kratos berkata, "Jika aku dikutuk dalam kesengsaraan tidak bisa mati, maka setidaknya aku ingin lepas darimu," sambil melemparkan senjata kesayangannya, yaitu Blade of Chaos. Karena dengan adanya senjata itu, Kratos selalu mengingat masa lalunya yang sangat kelam, membunuh bagaikan monster haus akan darah. Setelah itu, Kratos pun kembali ke gua yang gelap gulita, penuh dengan kegelapan, kesunyian, dan kesedihan. Namun, pada saat dia sudah kembali, tak disangka Kratos melihat Blade of Chaos kembali lagi di hadapannya. Di situ, Kratos mulai muak karena kutukan terus mengejar-ngejar dirinya melalui senjatanya tersebut. Lalu, dia langsung mengambil Blade of Chaos dan berlayar melemparkan kembali senjata terkutuk tersebut ke tengah lautan dan melanjutkan perjalanan. Setelah itu, pada saat dia menelusuri perjalanan, dia tidak melihat arah, hanya terus berjalan tanpa tujuan. Siang berganti malam, malam berganti siang, dia terus berjalan tanpa menghiraukan bahaya sedikit pun. Hingga pada suatu hari, akhirnya Kratos menemukan sebuah pemukiman di tengah-tengah gurun. Namun, pada saat Kratos datang, warga di sana sangatlah ketakutan seperti melihat sosok hantu di siang bolong. Lalu Kratos pun yang bingung bertanya, "Apa? Kenapa kalian ketakutan?" Tiba-tiba seseorang menjawab, mereka sudah tahu dan mendengar ceritanya sang hantu dari Spartan. Lalu mereka juga tidak tahu apa alasan takdir sehingga kau datang ke Pulau Firaun, yaitu Mesir. Nah, kalau tanya siapa kakek tua ini, dia adalah Dewa Horus, sang dewa perang dari Mesir. Kemudian Kratos pun yang mendengar itu berkata, "Tinggalkan aku, orang tua. Aku tidak tertarik dengan ocehanmu, apalagi berbicara tentang takdir." Kakek tua pun menjawab, "Bukankah takdir yang membawamu datang ke sini?" Kratos pun berkata, "Ku bilang, tinggalkan aku," sambil mendorong kakek tua tersebut. Namun kakek tua itu berkata lagi, "Semua yang tertulis akan terjadi. Manusia maupun dewa tidak ada yang bisa menghentikannya." Kratos menjawab, "Simpan omong kosongmu itu." Kakek tua itu berkata lagi, "Bahkan dewa perang sepertimu takkan bisa menghindari takdir, tidak peduli seberapa jauh dan seberapa cepat dirimu." Mendengar itu, Kratos pun hanya terdiam dan melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, pada saat di perjalanan, waktu terus berganti. Hari berganti menjadi minggu. Dalam perjalanan yang sulit menghadapi hewan buas, sampai berbulan-bulan melakukan perjalanan. Semuanya Kratos lakukan untuk lari dari takdirnya yang terus mengejarnya. Hingga pada suatu saat, ketika Kratos menemukan sebuah oasis, terdengar seseorang berkata padanya dengan suara, "Sepertinya kau lelah, Kratos." Dan pada saat dia menoleh, ternyata seekor babun berbicara kepadanya. Babun itu pun berkata lagi, "Bukankah waktunya untuk berhenti dan menerima takdirmu? Semuanya akan menerima takdir dari mulai makhluk terkecil hingga dewa terkuat sekalipun. Semuanya telah tertulis." Ketika mendengar hal tersebut, Kratos nampak bingung dan meragukannya, sehingga Kratos berpikir itu hanyalah halusinasinya saja akibat dirinya yang sudah kelelahan. Lalu Kratos pun melanjutkan perjalanan. Kemudian, pada saat malam, Kratos beristirahat di sebuah gua. Ternyata dia tidak tidur selama berbulan-bulan hanya untuk menghindari takdirnya itu.
Karena jika dia tertidur dan pada saat bangun, Blade of Chaos datang kembali di hadapannya. Dan itu membuat Kratos mengingat kembali masa lalunya. Dan di situ Kratos pun berpikir, andai saja dirinya tidak menerima kutukan keabadian, Kratos berkeinginan untuk bunuh diri menggunakan senjatanya tersebut. Namun itu tidak bisa. Sehingga Kratos terus terbelenggu dalam amarah dan menyakiti dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya pada batu. Karena muak, Kratos pun tidak menyerah dan melanjutkan perjalanannya kembali meninggalkan Blade of Chaos tersebut. Setelah itu, pada saat siang, Kratos menemukan sebuah hutan oasis dan terlihat sebuah burung yang mengintai Kratos. Namun, Kratos tidak memperdulikan dan berjalan melewatinya. Setelah Kratos melewatinya, tiba-tiba burung tersebut berbicara. Apa yang tertulis akan terjadi, sebuah kebodohan jika kau melawan takdir. Mendengar hal tersebut, Kratos langsung marah dan berkata, "Hah, aku tidak akan menyerah. Dan tolong, tinggalkan aku sendiri. Kapan penderitaan ini akan berakhir?" Burung itu menjawab, "Takdir adalah tujuan yang harus kau capai. Tidak peduli ke arah mana kau pergi. Saat perjalananmu berakhir, kau akan menemukan tempat di mana kau seharusnya berada." Dan setelah itu terlihat Kratos yang sudah kelelahan tidak kuat lagi menahan diri. Langsung ambruk dan pingsan di tempat tersebut. Kemudian sang burung sambil terbang dia berkata, "Tidur yang nyenyak Kratos, kau akan butuh kekuatanmu untuk menghadapi apa yang akan datang." Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan God of War Fallen God chapter 1. Dan total chapter ada sekitar 4 chapter ya. Dan kita akan bahas satu chapter satu video. Dan akan gimanakah kelanjutan ceritanya? So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!